Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin kita ya tentang apa kemarin persamaan kuadrat ya. Materi kita tentang persamaan kuadrat. Nah, kemarin sudah Pak ajarkan ada dua metode untuk mencari atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, kemarin ada dua cara atau dua metode untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Kemudian yang kedua ada cara rumus kuadratik atau ABC ya, rumus ABC. Nah, sudah ada dua cara kemarin sudah kita pelajari. Kemudian ini juga sudah kita pelajari contoh-contohnya ya, memfaktorkan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan kemarin terakhir kita juga sudah membahas tentang rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kemarin juga ada PR ini tentang rumus ABC ya untuk kelas 91, 92 belum ada PR-nya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang masih rumus ABC ya, masih rumus ABC. Masih kita akan bahas sedikit tentang rumus ABC dan kita juga akan membahas tentang aplikasi persamaan kuadrat. Nah, ini ada dua nih, Mas. Lanjutan tentang rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian penerapan atau aplikasi persamaan kuadrat ya. Oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Nah, lanjutan dari rumus ABC. Rumus ABC. Nah, kemarin apa rumus ABC? X12 sama dengan minus B plus minus B kuadrat, akar ya, akar B kuadrat min 4A AC per 2A ya. Oke, kemarin kita sudah pelajari tentang ini, rumus ABC. X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kemarin kita sudah bahas contoh tentang masing-masing ya. Ada berapa contoh kemarin? Ada 3 ya, 3 contoh. Contoh yang dua-duanya plus, yang salah satunya min, dan dua-duanya minus ya. Oke. Nah, sekarang kalau kemarin kita membahas tentang ketika A-nya 1 ya. Nah, ini kemarin nih. Kemarin kita membahas misalkan nih, contohnya itu X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ini kemarin kita bahas bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2 ya. Nah, A-nya kemarin masih 1 kita belajari. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya itu lebih dari 1? Nah, A-nya itu lebih dari 1. Misalkan contohnya nih, kita lihat 2X kuadrat plus 7X plus 3. Nah, A-nya itu 2, B-nya itu 7, C-nya itu 3. Nah, A-nya lebih dari 1, yaitu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana? Sama saja sebenarnya. Cuman
Ya, nanti di perhitungannya yang agak semakin besar nanti ya. Ya, perkaliannya akan semakin besar. Nah, sama sih caranya sama seperti kemarin. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Satu ya. Oke, misalkan nih yang tadi 2x kuadrat plus 7x plus 3 ya. Berarti ini A-nya 2, B-nya tuh 7, C-nya 3 ya. Oke. Jadi tinggal kita menggunakan rumus ABC. Kita menggunakan rumus ABC. Nah, kita menggunakan rumus ABC. Apa tadi? X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4A AC per 2A ya. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4A AC. Nah, kan kita masukkan. Minus B berarti minus tuh 7 plus minus akar B kuadrat berarti 7 kuadrat min 4 dikali A. A-nya itu 2 ya. A-nya 2 dikali C-nya berapa? C-nya 3 per 2 dikali A. A-nya itu 2 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti minus 7 plus minus akar 7 kali 7, 49. Min 4 kali 2 kali 3, yaitu 24. Per 2 kali 2, 4. Ya. Oke, berarti kita selesaikan dalam akarnya itu. Berarti minus 7 plus minus akar 49 kurangi 24, yaitu 25 dibagi 4. T minus 7 plus minus akar 25. Akar 25 itu berapa? T minus 7 plus minus 5 per 4. Nah, sudah ketemu ini X12-nya. Tinggal kita mencari X1 dan X2. Oke, tinggal kita mencari X1 dan X2-nya. Berarti X1 sama dengan minus 7 plus 5 per 4. Ya. Sama dengan minus 7 ditambah 5, yaitu minus 2 per 4. Minus 2 per 4. Sederhanakan menjadi minus 1 per 2. Nah, kemudian X2-nya. X2-nya yaitu minus 7 minus 5 per 4. Sama dengan minus 7 minus 5. Berapa minus 7 minus 5? Minus 12 per 4. Minus 12 per 4. 12 per 4 berapa? Minus 12 per 4. Yaitu minus 3. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah minus 1 per 2 dan minus 3. Ya. Ya, jadi sama saja sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti yang kemarin ya. Contoh yang satu. Cuman yang bedanya di sini adalah A-nya itu lebih dari 1. Tapi langkah-langkahnya sama. Cuman hati-hati di perkaliannya sama akarnya itu ya. Jangan sampai salah. Penjumlahan dan pengurangannya juga jangan sampai salah. Jadi harus benar-benar teliti dan hati-hati nih. Ya. Nah, oke, jadi itu ya cuma tambahan untuk yang rumus ABC. Nah, begitu juga untuk yang salah satunya min ataupun dua-duanya min ya. Nah, minus dua-duanya minus itu sama saja. Langkah-langkahnya sama ya.
Oke, jadi yang contoh 2, contoh 3 saya enggak bahas karena sama saja. Oke, sekarang kita lihat ke materi selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi atau penerapan dari persamaan kuadrat. Nah, aplikasi atau penerapan persamaan kuadrat. Aplikasi persamaan kuadrat. Nah, biasanya aplikasi persamaan kuadrat ini digunakan untuk menentukan panjang dan lebar dari sebuah benda. Panjang dan lebar dari sebuah benda atau misalkan sebuah taman atau lapangan. Kemudian tentukan panjang dan lebar dari sebuah benda, contohnya kertas misalkan ya, dan lain-lainnya. Ini aplikasinya. Oke, misalkan contohnya kita lihat. Contoh, langsung ke contoh nih, contoh 1. Nah, nih, sebuah kertas yang berbentuk persegi panjang mempunyai luas 20 cm kuadrat. Nah, panjang kertas 8 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, kita disuruh tentukan panjang dan lebar ya. Oke, tentukan panjang dan lebar kertas tersebut. Oke, sebuah kertas yang berbentuk persegi panjang mempunyai luas 20 cm kuadrat. Panjang kertas 8 cm lebih panjang daripada lebarnya. Tentukan panjang dan lebar kertas tersebut. Panjang dan lebar kertas tersebut. Oke, kita langsung saja jawab. Langsung saja. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa itu luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Apa yuk? Luas persegi panjang. Oh, tapi ini dulu 20 cm kuadrat. Nah, apa luas persegi panjang ya? Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar ya. Panjang kali lebar sama dengan 20 cm kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan di sini panjang kertas 8 cm lebih panjang dari lebarnya. Perhatikan, panjang kertas 8 cm lebih panjang dari lebarnya. Maka otomatis panjang kertas itu adalah lebar ditambah 8 cm atau panjang itu sama dengan L plus 8 ya. Nah, maka tinggal kita ganti P-nya menjadi L plus 8. Kita ganti P-nya menjadi L plus 8. Nah, berarti
T-nya kita ganti jadi L plus 8. L plus 8 dikali L sama dengan 20. L plus 8 dikali L sama dengan 20. Nah, tinggal kita kalikan kemarin. Ya, kayak kemarin kita kalikan. Salah, Neng. Ini satu. Ya, kita kalikan L kali L, kemudian 8 juga dikali L ya. Oke, berarti L kali L berapa? L kali L adalah L kuadrat ditambah 8 dikali L. 8 dikali L adalah 8L sama dengan 20. Nah, L kuadrat ditambah 8L sama dengan 20. Nah, ini kan masih belum menjadi persamaan kuadrat. Kenapa belum? Karena 20-nya belum kita pindah ini ke sebelah kiri. Kita pindahkan dulu 20-nya ya. Kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya L kuadrat plus 8L minus 20 sama dengan 0. Nah, sudah ada persamaan kuadratnya. Nah, sudah ada persamaan kuadratnya. Nah, L kuadrat plus 8L minus 20. Kenapa minus 20 tadi itu? Karena 20 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus 20. Kenapa ada sama dengan nolnya? Iya, karena 20 sudah pindah, maka yang di sebelah kanan sisa 0 ya. Nah, ketemu persamaan kuadratnya. Oke. Nah, sudah ketemu persamaan kuadrat, tinggal kalian menggunakan memfaktorkan atau rumus ABC untuk menentukan apa namanya? L-nya itu ya, akar-akar persamaan kuadrat dari L kuadrat plus 8L minus 20 ya. Nah, nanti kalian bisa pakai. Nah, setelah kalian pakai rumus tabel ataupun rumus ABC, nanti ketemu ini ya. L minus 2 ya. L minus 2 dikali L plus 8. L plus 10 ya. Nah, nanti coba kalian cari ya. Pakai cara tabel. Cara memfaktorkan itu ya. Kalian cari benar tidak? Nah, L kuadrat plus 8L minus 20 itu sama dengan 8. Kalian tentukan ya. Nah, carikan. Tulis di catatannya. Nah, kenapa langsung ini? Jadi, L minus 2 dikali L plus 10 sama dengan 0 ya. Oke. Sekarang tinggal kita mencari nilai L. Berarti L minus 2 sama dengan 0. Dan L plus 10 sama dengan 0 ya. Cara kemarin nih ya. Kemarin itu cara memfaktorkan. L minus 2 berarti L-nya sama dengan 2 dan L-nya sama dengan, ini pindahkan ya, pindahkan ke sini. 10 juga pindahkan ke sini. Jadinya plus 10 pindah ruas menjadi minus 10. Jadi L-nya ada 2 nih. L-nya L sama dengan 2 dan L sama dengan minus 10. Nah, panjang atau lebar itu bisa negatif tidak? Atau bisa minus tidak? Nah, jelas tidak bisa minus ya. Berarti yang kita ambil adalah L sama dengan 2 yang memenuhi atau yang diambil ya. Memenuhi. Jadi lebarnya adalah 2 cm ya. Nah, ketemu L-nya. Jadi lebarnya adalah 2 cm.
Nah, sekarang tinggal kita cari panjangnya. Berarti apa tadi P? P sama dengan L plus 8 ya. Nah, P itu sama dengan L plus 8. Nah, berarti P sama dengan L-nya sudah ada. Berarti 2 ya. Ditambah 8. Berarti P sama dengan 10 cm. Ya. Jadi panjangnya adalah 10 cm. Kemudian lebarnya adalah 2 cm. Ya. Oke, jadi ini aplikasi dari persamaan kuadrat ya. Ya, jadi ini dua materi yang kita pelajari ya. Nah, yang tadi itu adalah rumus ABC. Nah, rumus ABC yang dimana A-nya tidak sama dengan satu atau lebih dari satu. Atau nanti bisa kurang dari satu, tapi tidak nol ya, selain nol. Misalkan negatif 2, negatif 3, negatif 4. Bisa juga minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Seterusnya. Bisa juga, nanti sama saja caranya ya. Sama saja. Yang penting kalian harus teliti ya. Teliti. Nah, kemudian ada aplikasi persamaan kuadrat. Aplikasi persamaan kuadrat ini. Nah, aplikasi persamaan kuadrat biasanya untuk menentukan luas atau panjang. Oke. Nah, ini kalian udah lihat contohnya, biasanya diketahui luasnya ya. Luasnya. Nah, ingat luas persegi panjang itu adalah P dikali L ya. P dikali L. Nah, kemudian lihat apa panjangnya atau berapa lebarnya ya. Nah, apakah panjangnya itu lebih atau kurang dari lebarnya dan sebagainya ya. Oke, kalau contoh di sini yaitu panjang kertas lebih panjang daripada lebar kertas ya. Nah, panjang kertas 8 cm lebih panjang dari lebarnya. Otomatis P sama dengan L plus 8 ya yang ini. Ini P sama dengan L plus 8. Ingat bahasanya ya. 8 cm lebih panjang dari lebarnya. Itu P sama dengan L plus 8. Oke, kemudian setelah dapat P, kita masukkan P-nya. Ya, kita ganti. P-nya menjadi L plus 8. Ya, kita ganti. Ini yang ini ya, kita ganti. Kemudian baru kita kali dengan L. Ya, kita ganti. Jadi L plus 8 dikali L sama dengan 20. Nah, tinggal kita kalikan. L kali L sama dengan L kuadrat. Ditambah 8 dikali L sama dengan 20 ya. 10. Nah, ini sudah jadi persamaan kuadrat? Belum. Ya, kita pindahkan dulu 20-nya ke sebelah kiri. Menjadi L kuadrat ditambah 8L minus 20 sama dengan 0. Baru ketemu persamaan kuadratnya. Ya. Nah, di sini ada dua cara untuk menentukan L-nya. Ya, ingat ada dua cara. Ada dengan cara memfaktorkan, ya, faktorkan atau ABC, mana-mana pilih salah satu boleh, ya, faktorkan atau ABC. Nah, sehingga nanti ketemu L-nya itu sama dengan 2 dan L itu sama dengan minus 10. Ya, L sama dengan 2 dan L sama dengan minus 10. Nah, sekarang kita lihat apakah ada lebar atau panjang itu yang nilainya negatif atau minus. Oh, ternyata tidak ada. Maka yang diambil itu adalah
Yang positif. Berarti L-nya sama dengan 2. Nah, jadi lebarnya adalah 2 cm ya. Kemudian di awal, kita kembali ke awal nih. Nah, di awal kita sudah dapatkan bahwa panjang itu adalah lebar ditambah 8. Ya, panjang itu lebar ditambah 8. Maka tinggal kita ganti lebarnya tadi sudah kita dapatkan bahwa lebarnya itu adalah 2 cm. Tinggal kita ganti. Berarti panjangnya itu adalah 2 ditambah 8 adalah 10 cm. Oke, itu ya. Pembahasan tentang aplikasi atau penerapan dari persamaan kuadrat ya. Oke, jadi cukup ini yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa dicatat. Besok kita masuk ke materi baru ya. Nah, jangan lupa ini dicatat ya. Jangan lupa. Karena besok Pak periksa catatannya. Jangan lupa harus dicatat. Oke, begitu juga untuk yang rumus ABC tadi yang A-nya lebih dari 1. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan di sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.